rencana untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta ini memang selalu diperbincangkan. Apalagi kemudian sekarang isu istilah normalisasi, naturalisasi ini juga masih terus menjadi perdebatan. Sebenarnya langkah apa yang harus dilakukan untuk bisa mengatasi banjir di DKI Jakarta? Untuk bisa membahas hal ini sudah bergabung para narasumber. Ada Pak Joni Simanjuntak yang merupakan anggota DPRD DKI yang berasal dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Joni. Selamat malam, Mbak. Baik, ada juga bergabung dengan kita pengamat tata kota Mas Agus Pambagio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Agus. Waalaikumsalam, selamat malam Joni. Baik, nanti Selamat juga malam, Mas Agus. Ya, nanti juga akan bergabung dengan kita Pak Syarif tentunya selaku Sekretaris Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta. Tapi mungkin Pak Joni ini bisa membuka perbincangan kita malam hari ini dengan menjelaskan sebenarnya apa alasan dari penolakan, karena PDIP ini salah satu fraksi yang menolak rencana pembangunan jangka menengah daerah, di mana ini juga terkait mengenai istilah normalisasi dan juga naturalisasi. Silakan Pak Joni. Ya, sebenarnya fraksi PDI Perjuangan punya pandangan dan juga sebenarnya bisa memaklumi jika misalnya pengajuan revisi terhadap RPJMD ini dilakukan pertama, ya, tidak melampaui, tidak misalnya kurang dari 3,5 tahun. Ya, karena kan batas waktu itu ada di Permendagri 86 tahun 2017. Ya, pasal 342 ayat 2, kalau saya nggak salah mengutip di situ. Bahwa memang ada batas-batasnya juga. Ini kan misalnya berapa lama lagi, 2017, sekarang sebentar lagi udah 2022. Apa urgensinya melakukan revisi terhadap RPJMD tersebut? Yang kedua, fraksi PDI Perjuangan juga patut menduga bahwa revisi ini adalah sebuah akal-akalan dari Gubernur DKI untuk menutupi ketidakmampuan dia mewujudkan ya janji-janji kampanyenya tersebut yang dituangkan di dalam RPJMD. Katakanlah misalnya ya naturalisasi, ataupun dia menggunakan lebih mengedepankan naturalisasi sementara normalisasi dikesampingkan. Padahal menurut kita sekarang untuk kawasan-kawasan tertentu normalisasi itu adalah sebuah kebutuhan mutlak untuk bisa salah satu mengatasi banjir. Oke, kita juga tidak terlalu menolak yang namanya naturalisasi. Tetapi ketika naturalisasi ini dilontarkan ya oleh Gubernur Anies dalam janji politiknya yang tertuang di dalam RPJMD, tapi ini juga nggak bisa dilakukan. Kenapa tidak bisa dilakukan? Karena memang dia tidak ada keberanian politik, tidak ada keberanian dan tidak ada political will dari gubernur untuk memang bagaimana menata kawasan di sekitar bantaran sungai tersebut. Karena ada warga di sana. Nah, disinilah saya lihat kita itu yang salah satu yang mau kita lihat. Nah, ketiga juga kekhawatiran kita banyak pos-pos ya banyak ya janji-janji tersebut yang tertuang dari RPJMD itu dihilangkan. Katakanlah saya di Komisi E ya, ada pos perempuan mandiri itu dihilangkan. Kredit usaha perempuan mandiri sudah tidak ada. Kemudian juga kartu pangan Jakarta. Baik, Pak Joni. Ya, makanya kita menolak itu. Kita khawatir bahwa kita patut menduga ya, bahwa gubernur dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta berusaha merevisi itu sebenarnya untuk menutupi ya kegagalannya dalam mewujudkan janji-janjinya kemarin. Itu sebenarnya dasar pemikiran dari fraksi PDI Perjuangan. Namun fraksi PDI Perjuangan memberikan suatu jalan keluar. Ayo dong Pemprov koordinasi dulu, katakanlah dulu melakukan ya semacam koordinasi dengan Kemendagri ya, supaya kita tidak salah dalam tata cara melakukan revisi ini. Itu pandangan fraksi PDI Perjuangan. Baik, Mas Agus juga mungkin punya pandangan mengenai hal ini, karena Pak Joni tadi sudah menjelaskan di beberapa wilayah di Jakarta normalisasi itu mutlak harus dilakukan, bukan naturalisasi. Silakan Mas Agus. Begini ya, intinya kan sebetulnya bagaimana mengurangi kemungkinan banjir di DKI Jakarta. Saya tidak terlalu peduli dengan istilah atau nama, meskipun itu dari masing-masing pengusul punya arti sendiri. Tapi kan intinya adalah memperdalam, melebarkan, membersihkan sungai, supaya air limpahan dari atas sana, puncak ke sana, itu lancar melewati Jakarta tanpa harus meluap ke kiri kanannya. Jadi langsung ke muara. Di sungai-sungai yang dulu memang dibersihkan secara rutin,
kan sudah juga dikasih tanggul. Hari-hari ini memang saya tidak melihat kegiatan pembersihan sungai dan juga pemperdalaman sungai jadi kotoran dan juga sampah-sampah. Selain itu kan apakah normalisasi atau naturalisasi kan di daerah aliran sungai atau das itu dalam ukuran tertentu tidak boleh ada bangunan. Nah ini yang penting. Kalau tidak ya apapun istilahnya, Jakarta banjirnya akan semakin parah. Sekali lagi Jakarta tidak bisa bebas banjir. Yang bisa kita kurangi banjir itu. Baik Pak Joni, tadi ada catatan-catatan dari Mas Agus. Jadi terlepas dari istilah ada hal-hal yang harus dilakukan yang lainnya. Tapi nanti kita akan jelaskan ataupun perbincangkan hal ini lebih lanjut lagi karena sudah bergabung juga dengan kita Pak Syarif selaku Sekretaris Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta. Selamat malam Pak Syarif. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Viola. Waalaikumsalam. Selamat malam Bung Joni dan Pak Agus. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya harusnya hadir di studio, ngejar waktunya, nggak cukup dari via telepon. Iya, nggak apa-apa Pak Syarif. Nanti kita akan berbincang-bincang Pak Syarif, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.